Bro Dimas juga terima kasih dari Circle dan semua sahabat Circle yang malam hari ini ada di depan komputer atau di gadgetnya masing-masing. Saya mau tanya dulu nih, udah pada baca buku How Democracy Dies belum? Yang barusan dibaca sama Bro Anies Baswedan. Oke, suara saya kedengeran nggak dari teman-teman yang lain nih? Jelas, jelas. Jelas. Jelas Sangat ya? jelas, Oke, Bang. oke. Oke. Vox Populi, Vox Dei, dan para pencuri suara Tuhan. Buat teman-teman semua, ini sudah saya upload materinya di Kompasiana. Saya kira linknya sama Bro Dimas udah disampaikan juga ya, ada di chat. Jadi silakan aja, mau akses kapan saja, 24 jam, 7 hari seminggu, bisa diakses materinya. Jadi saya sambil ulas, saya baca paragraf per paragraf supaya jelas ya, nggak panjang sih. Teman-teman semua dari Circle, Pilkada serentak itu sebentar lagi, 9 Desember persisnya. Dan pemilu serentak itu tinggal 4 tahun lagi, nggak lama sih. Pemilu serentak itu artinya pilkada di 540-an kabupaten kota dan provinsi, juga di pileg dan pilpres itu sekaligus nanti di tahun 2024. Walau mungkin nanti bulannya agak beda sedikit gitu ya. Nah, saya nggak akan ulas Vox Populi, Vox Dei, itu kata dari mana, dari Perancis lah dulu sejarahnya, asumsinya udah pada tahu semua. Lagi pula kan ini udah bukan seminar yang pertama. Jadi pembekalan dari Romo Simon Lili, Romo Setio, kemudian dari Abang Fitzgerald, Sporus sudah, teman-teman di STF dulu juga sudah memberikan pembekalan. Jadi kita masuk di lapangan praktisnya saja sekarang, soal etika praktis politik. Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan. Ini kan dianggap sebagai satu pendasaran dari sistem demokrasi. Nah, sampai saat ini demokrasi masih dianggap ini sebagai sistem politik terbaik yang bisa ditawarkan. Walau, nah ini dia walau, ada walaunya nih. Pelaksanaannya sering compang-camping di sana-sini. Kita pun di Indonesia declare menganut sistem demokrasi. Jelas tercermin di sila keempat kita dari Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam suatu permusyawaratan atau perwakilan, garis miring perwakilan. Jadi permusyawaratan ini dan hikmat kebijaksanaan ini harus diikuti oleh semua partisipan politik, yaitu rakyat Indonesia yang paling tidak yang sudah punya hak untuk mencoblos, gitu ya. Dan yang belum punya hak juga punya KTP, maksudnya yang sudah punya KTP yang sudah jadi warga negara. Nah, itu yang kita pilih, bukan kerakyatan yang dipimpin oleh teokrasi atau sesuai aliran agama atau kepercayaan tertentu, atau oleh monarki, dinasti atau keluarga tertentu. Nah, walau sistem demokrasi itu, misalnya parpol dan ormas itu, de facto masih banyak yang menganut sistem dinasti atau semacam monarki, tapi atau juga yang berlabel teokrasi di beberapa ormas, tapi itu adalah subsistem dari demokrasi itu sendiri. Kita juga alami kan di Indonesia, parpol-parpol itu masih ada yang bentuknya kayak semacam PT gitu ya. Jadi ada pemegang saham utamanya siapa, keluarga siapa, bahkan bukan hanya itu. Ya seperti monarki aja, jadi perusahaan keluarga lah begitu. Dan ormas-ormas juga masih ormas yang dikelola dengan sistem teokrasi. Sistem demokrasi kita seyogianya atau seharusnya seperti dituntut dalam sila keempat itu dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang terjadi dalam suatu dialektika atau diskusi atau wacana publik yang sehat. Maka permusyawaratan itu adalah satu dialektika. Dan dialektika itu harus berlangsung dalam suatu wacana atau diskursus yang sehat-sehat itu artinya yang cerdas, yang tidak ada hoaks, yang betul-betul bisa mencerahkan gitu. Dan panduannya adalah bonum commune, semata-mata pembicaraan dari permusyawaratan itu adalah untuk mencari kemaslahatan rakyat banyak, bukan untuk kepentingan egosentrik kelompok-kelompok tertentu. Juga demi efisiensi dilakukan lewat satu perwakilan yang dipimpin oleh rakyat melalui sistem yang dulu kita kenal dengan istilah luber jurdil. Luber itu langsung, umum, bebas, rahasia. Jurdil itu jujur dan adil. Nah, ini prinsip penting.
kalau kita mengatakan bahwa luber itu langsung umum bebas rahasia adalah mekanismenya, dan jurdil itu adalah landasan moralnya. Asumsinya, nah ini kita berasumsi nih, perwakilan yang dipilih lewat mekanisme luber dan di atas landasan moral yang jurdil itu adalah representasi dari ya kebenaran. Justru itulah makanya ada gium Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Segala kebijaksanaan atau segala kebijakan yang mengalir keluar dari trias politika atau pembagian kekuasaan dari 3 lembaga itu, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, itu adalah kebijakan yang terbaik bagi publik. Atau istilah artinya itu bonum comune. Nah, ini sangat ideal memang. Tapi kita pun sadar bahwa yang ideal itu tidak pernah benar-benar terjadi kan dalam kenyataan politik praktisnya. Apalagi yang sekarang ini terjadi banyak sekali politik identitas dan politik uang. Nah, apakah proses atau mekanisme luber yang seharusnya berjalan di atas landasan moral yang jurdil itu sungguh terjadi? Nah, terus terang sangatlah diragukan. Kita sama-sama tahu banyak sekali pencurinya. Kita mulai saja dari mekanismenya. Mungkin saja memang sudah langsung umum dan dicoblos sendiri di bilik suara bagi seluruh rakyat yang punya hak suara. Tapi apakah kondisinya dari sang pemilih itu sungguh bebas dan betul-betul dikatakan rahasia? Misalnya saja para ASN, contoh kecil, aparatur sipil negara dan keluarganya, apakah betul-betul dalam kondisi yang bebas dalam menentukan pilihannya? Apalagi di daerah, kalau kita masuk ke daerah misalnya, bahwa ASN dan keluarganya tidak dipantau oleh tentakel penguasa daerah. Apakah betul mereka nggak dipantau oleh penguasa daerah, sehingga mau nggak mau ya harus terpaksa memilih paslon atau partai tertentu. Jadi tidak bebas lagi dan tidak rahasia pada esensinya. Itu yang kita katakan, sehingga kebebasannya sesungguhnya sudah terpasung dan kerahasiaannya pun pada esensinya sudah terbongkar. Mengapa ini bisa terjadi? Itu pertanyaannya. Ya lantaran dalam kenyataan politik praktis yang dipahami umum sebagai proses perebutan kekuasaan, politik uang dengan segala bentuk manipulasinya itu de facto masih pekat melumuri dan menodai manajemen atau pengelolaan proses pemilu. Inilah yang kita sebut sebagai para pencuri suara Tuhan, yang seyogianya direpresentasikan oleh suara rakyat yang keluar dari hati nurani lewat pertimbangan hikmat dan kebijaksanaan itu tadi. Nah, belum lagi kalau kita menilik aspek jurdilnya, sikap jujur dan adil. Nah, terutama ya dari sisi pemilihnya lah, kita nggak ngomong lagi soal pengelolaan kayak KPU-nya lah atau Bawaslu-nya. Itu udah tahu sama tahu. Dari sisi pemilihnya aja dulu. Apakah para partisipan politik dalam setiap pemilu sudah dengan jujur dan adil dalam menimbang perkara untuk memilih pemimpin yang sungguh baik gitu. Pertimbangan-pertimbangan yang tidak dilaburi kepentingan egosentris dan kabut pengetahuan akibat ya ini sikap apatis dan sikap masa bodoh lah. Mungkin juga karena sejarahnya begitu, ya mau pilih siapa aja sama aja. Atau kalau mau memilih, ya pilih yang ngasih amplop. Yang nggak ngasih amplop, nggak gue pilih. Udah. Jadi sangat-sangat pragmatis. Apakah kondisi rakyat memilih sungguh berdasarkan hikmat dan kebijaksanaan, sikap jujur dan adil dalam menentukan pilihan? Itu pertanyaannya. Memang awalnya kekuasaan politik itu diberikan mandatnya oleh rakyat. Namun rakyat hanya memiliki kekuasaan itu pada saat pemilu. Pasca pemilu, kekuasaan itu telah berpindah ke tangan para penguasa yang mereka pilih sendiri. Paling tidak untuk 5 tahun ke depan. Tentu kita sebagai rakyat menginginkan negara kita dipimpin oleh suatu administrasi pemerintahan yang penuh dengan hikmat serta kebijaksanaan, ideal sekali ya, sehingga segala keputusan politik atau kebijakan publik adalah selalu berprinsip bonum publicum, semata-mata demi kemaslahatan
rakyat banyak atau publik. Keputusan kebijakan dalam proses demokrasi pertama-tama selalu difasilitasi melalui satu proses yang namanya musyawarah, diskusi. Ini kondisi dialektis dalam suatu diskursus yang sehat dan cerdas. Artinya wacana bermutu yang terarah semata-mata demi pertimbangan bonum comune tadi atau demi kemaslahatan rakyat. Itu konsepnya. Maka demi efisiensi kan nggak semua bisa 250 atau 270 juta rakyat bermusyawarah gitu. Nah, ini sebenarnya pertimbangan efisiensi bahwa pengelolaan urusan publik perlu diputuskan dalam kurun waktu tertentu, nggak bisa berlarut-larut. Maka kita mempercayakan proses pengambilan keputusan itu lewat perwakilan kita di parlemen atau di pemerintahan lah ya, di 3 bagian tadi, eksekutif, legislatif, atau yudikatif, untuk urus deh itu semua. Kita kasih mandat buat 5 tahun. Oke. Masalahnya, proses pemilihan perwakilan itu juga kerap terdistorsi dengan ketidakjujuran, pembohongan, pembodohan, dan manipulasi. Politik uang dan politik identitas senantiasa dipakai untuk berselancar di atas kebodohan dan di atas sikap pragmatis apatis masyarakat pemilih. Mereka hanya semata-mata demi merebut kursi kekuasaan. Hanya itu aja. Sehingga pertanyaannya, jika proses pemilihan perwakilan kita itu pada esensinya sudah bengkok prosesnya, maka apakah masih ada sisa legitimasi etis atau moral atas eksistensi dari pembagian kekuasaan trias politika tadi? Maka ada sindiran kan, yang namanya eksekutif, legislatif, yudikatif itu menjadi eksekutif, tifnya itu tif pencuri, legislatif itu legislatif, yudikatif itu yudikatif pakai tif. Akhirnya itu menjadi pencuri, jadi pencuri di legislatif, di lembaga parlemen, pencuri di eksekutif, pencuri di lembaga peradilan. Nah, di sini ada keterputusan antara yang legal formal dengan yang etis moral. Kita tahu demokrasi kita ini pada seringkali hanya demokrasi formal aja, formalitas, prosedural gitu ya. Secara prosedur ya sudah, tapi apakah esensinya sudah demokratis? Ya itulah mungkin yang dibaca oleh Anies Baswedan. How democracy die, gitu kan? Di sini ada keterputusan yang legal formal dengan yang etis moral, sehingga gugatan tentang suara rakyat adalah suara Tuhan, Vox Populi dan Vox Dei itu menjadi sah. Tuduhan adanya pencurian suara Tuhan atau paling tidak manipulasi suara rakyat telah terjadi. Dan oleh karenanya suara itu terdegradasi, tidak lagi menjadi suara Tuhan atau suara kebenaran. Suaranya udah false. Jadi bagaimana? Yang jelas, secara legal formal kita sudah punya sistem demokrasi. Walaupun pelaksanaannya jelas masih compang-camping di sana-sini. Nah, politik dalam sistem demokrasi senantiasa politik dalam sistem demokrasi senantiasa mengandalkan ruang publik. Nah, ini satu konsep mungkin yang disampaikan oleh Hannah Arendt dan Jürgen Habermas ya, kalau kita masih ingat, sebagai satu wahana dialektika. Proses perbincangannya ini, urusan publik itu ya ada di ruang publik. Nah, sistem demokrasi itu mengandalkan itu. Ini lokus tempat di mana pertukaran ide dan gagasan dibicarakan secara intens, terus-menerus. Ini konsep penting yang kira-kira bisa menjadi yang perlu kita garis bawahi lah ya. Nah, tesis, antitesis, ya pendapat satu dibantah pendapat lain, itu terus-menerus bersaut-sautan dengan harapan besar, suatu sintesa yang bisa meleburkan segala argumentasi cerdas ke tingkat yang lebih tinggi. Sintesa itu kan artinya mencari sesuatu yang lebih baik di antara kedua proposisi tadi. Yang lebih bermutu, yang lebih baik bagi publik itu bisa terjadi di ruang publik. Nah, Vox Populi, Vox Dei sebagai slogan demokrasi atau Demos Kratos, pemerintahan rakyat ini mesti terus-menerus dirawat, ada maintenance-nya gitu, dan dijaga kemurniannya, purity-nya, agar segala distorsi dan proses pembusukan yang arti bahasa Latin itu corruptio, corruption atau korupsi, itu bisa dicegah dan dibasmi. Nah, lingkungan politik praktis memang kerap
sangat korosif atau memang selalu korosif gitu ya, karena sifat manusia. Dan karat itu akan terus memakan tubuh demokrasi kalau tidak diambil tindakan. Akan kalau terjadi pembiaran. Nah, sekecil apapun karat itu, prinsipnya mesti segera dibersihkan. Artinya harus ada tindakan, gitu ya, dari aparat yang sudah kita percayakan, kita berikan kekuasaan. Ini satu metafora yang gampang sekali untuk dicerna. Masyarakat Indonesia kan pada galibnya, kalau kata Mokhtar Lubis dulu itu kan, udah punya modal, selalu makhluk yang religius gitu ya, dan kadar toleransi sebetulnya tinggi, itu yang dideteksi atau diidentifikasi oleh Bung Karno waktu dia menggali nilai-nilai Pancasila. Nah, sebelum itu semua terdistorsi oleh ulah para pencuri suara Tuhan, itu kondisi awalnya. Nah, sebagai penutup, kita perjelas aja apa atau siapa sih para pencuri suara Tuhan itu. Nah, kita pakai bahasa terang aja lah, egoisme dan ambisi politik sempit. Sorry, orang yang tidak bermoral, yang menghalalkan segala cara, yang memakai tokoh-tokoh deportan gitu misalnya untuk dikendarai mencapai kepentingan politik tertentu, tidak menghormati proses, jalan pintas, nerabas, menginjak-injak hak orang lain. Ini adalah mereka yang memainkan politik uang dan politik identitas. Artinya melihat perbedaan dari hal-hal yang non-esensial. Ketidakjujuran para politisi yang sikapnya tidak adil itu sejak dari pikiran. Ini telah mendistorsi banyak kebijakan yang akhirnya malah mencelakakan rakyat. Nah, ini kemunafikan. Banyak pidato dan kampanye pilkada yang kita lihat ini, kemunafikan yang dipertontonkan tanpa tedeng aling-aling. Kita coba aja pantau di kampanye pilkada serentak 2020 yang baru terjadi ini. Adakah paslon, entah itu petahana ataupun penantang, yang betul-betul mau membuka proses transparansi anggaran? Nah, ini hal yang sangat sensitif, nggak pernah disinggung oleh semua kandidat-kandidat politik, apalagi petahana. Adakah petahana yang pernah mengupload proses penganggaran mereka secara lengkap dan detail sampai satuan ketiga di laman resmi Pemdanya masing-masing selama ini? Dan buat penantang, ada nggak mereka punya program untuk janji politik mereka? Mereka akan upload itu semua, seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan Pak Basuki Cahayapunama pada waktu mereka menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI waktu itu. Semuanya terang benderang sampai satuan ketiga. Ada nggak? Itu uji aja. Kenapa? Bagi kita yang namanya dokumen anggaran APBD, anggaran keuangan daerah ataupun negara, itu adalah dokumen moral. Itu penting sekali untuk disadari. Untuk uji moral seorang pemimpin, berani nggak dia transparan? Kalau tidak ada yang ditutup-tutupi, kenapa tidak mau diupload? Itu pertanyaan. Dan itu bukan satu hal yang baru. Sudah pernah dilakukan dan dikerjakan oleh pemimpin Jakarta sebelum Anies Baswedan. Dan ini harus terang benderang kita sampaikan. Ada nggak? Dan tolong teman-teman yang dari berbagai daerah tanyakan kepada paslon lagi kampanye, ada nggak kampanye transparansi anggaran di mereka dan janji politik untuk itu. Dan buat petahana, ada nggak track record mereka sudah mengupload proses penganggarannya di laman resmi, sehingga semua rakyat di daerahnya bisa sama-sama memantau dan mengkritisinya. Ini tantangan. Yang lainnya, dalam kampanye-kampanye ini kita melihat bagaimana mimbar di gereja, di masjid, di vihara, itu hanya jadi panggung sandiwara untuk memanipulasi citra diri, berdoa untuk paslon tertentu. Bukan hanya paslonnya, tetapi petugas dari rumah ibadat itu, entah itu pastor, gereja, dan segala macam itu juga ya cawe-cawe di situ. Ya mohon maaf dalam tanda kutip, mengambil kesempatan dan keuntungan. Bukan semata-mata untuk bonum komune, tetapi untuk egosentris dari pihak-pihak atau oknum-oknum tertentu itu. Kemunafikan yang dipertontonkan tanpa tedeng aling-aling. Ini soal rasa malunya sudah masuk keranjang sampah. Oke, sekali lagi pertanyaannya. Jadi bagaimana kita mau bersikap? Nah, kita mesti bersikap. Ya jelas, karena proses demokrasi itu mengandalkan ruang publik di mana wacana atau diskursus
satu dialektika, perdebatan itu terjadi, maka kita harus rebut kembali ruang publik dalam bentuk apapun itu, medsos kah, ruang publik diskusi kah, forum apakah gitu ya, agar bisa diisi dengan diskursus atau wacana yang benar, baik, bermanfaat, dan indah. Nah, kalau teman-teman ingat, ini adalah perkataan Sokrates. Sebelum kita mengatakan atau merespons sesuatu, pertimbangkan 4 hal itu, kata Sokrates, bukan? Apakah itu hal yang benar? Apakah itu hal yang baik? Apakah itu bermanfaat? Dan pertimbangan terakhir, apakah itu indah? Nah, ini sama, kita juga mesti pakai. Kriteria inilah yang kita pakai untuk merebut kembali ruang publik dan memenuhi volume dan isi ruang publik itu dengan hal-hal yang benar, baik, bermanfaat, dan indah. Wacana di ruang publik akan besar pengaruhnya pada pembentukan opini publik yang pada akhirnya ikut mewarnai penentuan sikap publik. Maka kita harus didik kembali soal edukasi ya, generasi muda kita dengan hal-hal yang sederhana, budi pekerti, ya, belajar antri, kelihatannya sederhana, tetapi di dalam filosofi antri ini dalam sekali dan besar sekali efeknya buat perilaku sosial kita. Dalam antri itu, budaya antri itu ada prinsip menghargai orang lain, ada menghormati proses, kita dididik untuk belajar jadi telaten, tidak main terabas, gitu ya. Mentang-mentang kaya, mentang punya kuasa, pakai strobo, menerabas kemacetan, orang lain disuruh antri, dia sendiri yang mau nyelonong. Ya kalau dia mau nyelonong pergi dulu, ya, duluan ya berangkat lebih pagi lah, gitu ya. Karena semua orang di Jakarta itu juga macet, gitu. Kita belajar soal kebersihan diri dan kesehatan lingkungan. Itu artinya etika menggunakan misalnya fasilitas umum, FASUM. Itu bagaimana kita juga menghormati orang lain kalau kita pakai itu dengan telaten dan bersih, menjaga kebersihan. Sebelum orang lain pakai, kita bersihkan supaya orang lain yang mau pakai itu menerima barang yang pernah kita pakai itu dengan keadaan bersih, higienis. Nah, memakai fasilitas umum dengan beradab ini adalah ukuran atau indikator peradaban suatu bangsa. Berani nggak kita memakai itu sebagai ukuran? Sehingga fasum-fasum ini hidup dikelola atau kita pakai dengan semangat solidaritas. Bukan karena saya dari PSI, tapi memang ya ini hal yang perlu sekali untuk kembali digaungkan dan dikampanyekan ya. Kita mesti punya rasa solider dengan lain, tidak egosentrik. Sebetulnya suatu hal yang sederhana, bukan? Maka dengan begitu, harapannya satu demokrasi yang deliberatif, yang mencerahkan, di mana partisipan politik itu demokrasi tercerahkan dalam komunikasi intersubjektif ala Habermas ini betul-betul terjadi dialektika yang bermutu gitu, sehingga apa yang dicita-citakan atau diharapkan oleh katakanlah Hannah Arendt gitu ya, bentuk politik yang otentik itu bisa semakin dimungkinkan gitu. Nah ini kembali ke kita masing-masing, bagaimana kita berjuang kembali ya, ruang publik menjadi kata kunci, dipekerti, kemudian supaya tercipta satu demokrasi deliberatif sehingga politik yang otentik itu dimungkinkan. Maka Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat sebagai suara Tuhan itu representasi bukannya sekedar sloganisme, tapi bisa betul-betul menjadi satu pendasaran demokrasi. Bukan demokrasi yang prosedural, yang hanya sekedar memenuhi prinsip-prinsip aturannya, tetapi esensinya juga kita lakukan. Karena bukankah katanya manusia itu diciptakan sesuai citra Allah. Maka seyogianya suaranya pun mesti serupa atau paling tidak mirip-mirip lah dengan suara penciptanya. Kira-kira begitu. Demikian Bro Greg, Bro Dimas.